untuk penghiburan. Tuhan Yesus siapkan umat-Mu juga menyambut perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, urapilah ya Tuhan setiap kami pada saat ini dan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Pada hari ini kita akan baca dalam kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan, mari fokus hidupmu, ya. Kita ada 7 hari dalam seminggu. Kita hanya beberapa menit saja dengar firman Tuhan. Sebab itu jangan izinkan iblis curi firman Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Dia adalah gambaran dan wujud Allah, dan dengan segala firman-Nya yang menopang segala yang ada. Firman Allah yang menopang kita, perkataannya Tuhanlah yang membuat engkau bisa kuat sampai pada hari ini. Bisa semangat, bisa melalui persoalan, pergumulan, sakit, penyakit apapun. Mari kita akan bangkit. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18 kita akan baca sama-sama ayat ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan adalah inilah waktunya Tuhan. Sama-sama katakan, inilah waktunya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Bilang kiri kanan, inilah waktunya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Baik. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat di sini apa yang harus kita lihat di sini. Nah,
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam hidup kita ini sering sekali kita tidak menangkap momennya Tuhan. Sering sekali kesempatan berkat Tuhan yang harusnya untukmu terlewati, saudara. Karena kita tidak membaca waktunya Tuhan. Kita tidak siap untuk waktunya Tuhan. Kita hidup dengan waktunya saya, bukan waktunya Tuhan. Dalam minggu ini juga saya dengan anak-anak, saya selalu bilang, mereka selalu bilang, ini waktu kami, enggak besok aja, seperti itu. Saya bilang, kalian harus lihat momen waktunya. Nah, hari ini kita belajar dari orang yang sakit 38 tahun. Lihat ya, orang ini bukan sakit lumpuh. Ayat itu tidak disebut dia sakit lumpuh. Tetapi karena dia sudah sakit berapa lama? 38 tahun. Waduh, itu berarti umurnya sudah berapa itu ya? 38, lebih hebat dari perempuan yang 12 tahun sakit kanker itu. Dan karena dia 38 tahun sakit, saudara, pasti sudah lemas. Pasti semua orang di keluarganya meninggalkan dia. Kemarin kami kehilangan juga adik kandung dari mertua kami laki-laki, anak yang ke-10. 17 tahun dia stroke, saudara. Itu pun saudara sudah susah ya, saudara. Ini 38 tahun, saudara. Sehingga orang itu dikatakan dia seorang diri, saudara. Dan dia ada di tepi kolam itu. Tidak ada yang menolongnya. Saudara, kita baca ya. Saya pikir segala usaha, mungkin harta bendanya juga seperti perempuan 12 tahun itu, mungkin sudah dijual. Karena biasanya kalau orang sakit, apapun dibilang orang pergi itu. Makan ini Eda, oh mak. Di mana itu? Di mana itu? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mendeskripsikan orang ini seperti ini ya. Pada waktu itu, mari kita lihat situasi di sana. Di sana ada Serambi ya, ada dekatnya adalah dekat Yerusalem ini. Di Serambi itu ya, di tempat itu ada sejumlah besar orang sakit di 5 serambi di kolam Bethesda atau Bethsaida ya, sama ya. Nah, ada banyak di situ orang-orang yang sakit disebutkan. Segala penyakit ada di situ. Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada berbagai banyak orang berkeliling di 5 serambi di situ. Karena ada kepercayaan pada waktu itu kolam Bethesda itu satu waktu turun malaikat Tuhan, sehingga siapa yang pertama nyemplung di situ waktu goncangan dia sembuh. Seperti itu. Dan kalau saudara pergi ke Israel itu masih ada reruntuhannya, saudara, ya. Nah, orang ini disebutkan sudah 38 tahun di situ sakit. Dan dia berbaring di situ. Tetapi saudara lihat di sini ya, orang ini sudah ditinggalkan seorang diri selama masa sakitnya. Dan kita lihat dari begitu banyak orang dalam kisah ini, saya ingin bertanya, apakah saudara menjumpai di ayat firman itu bahwa Yesus datang dan menyembuhkan semua orang sakit di situ? Halo? Karena Yesus punya kebiasaan, dia akan menginjil dari kota ke desa dan menyembuhkan semua orang sakit. Tapi dalam peristiwa ini, berapa orang yang dijumpai Tuhan? Hanya 1 orang. Ayat itu berkata, Yesus langsung datang kepada orang ini, dan hanya dia yang dilihat dan dijumpai Yesus. Kenapa saudara? Kita akan belajar. Seharusnya itu akan terjadi bagi saya dan engkau. Amin, saudara. Kalau ada di sekeliling kita juga ada orang sakit, ada pergumulan persoalan. Pada malam ini, pada siang hari ini berserulah, Tuhan, biarlah aku itu orang yang satu itu Tuhan, yang engkau lihat dan engkau jamah dan engkau sembuhkan dan tolong aku. Amin, saudara. Nah, tetapi saudara, satu hal, kita, engkau, gereja Tuhan harus baca, harus siap untuk waktunya Tuhan.
Maka poin yang pertama saya akan tuliskan di sini. Pekalah untuk waktu dan caranya Tuhan bertindak atasmu. Katakan amin. Amin. Kita harus punya kepekaan untuk waktu dan cara Tuhan bertindak atas kita. Jangan lagi hidup untuk kita hidup dengan cara kita dan waktunya kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan sudah dekat, saudara. Saudara, kalau kita lihat saudara dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7, mari kita akan baca ini. Slide-nya tolong ditampilkan ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Kita akan baca. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7, sudah? Ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Ya, 1, 2 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, saudara, dalam hidup kita ini, saudara, kita harus sadar bahwa kita ini adalah tanah liat. Tuhanlah penjunan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam masa depan kita, dalam bangsa dan negara ini, dalam hidupmu, dalam apapun dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Kadangkala saya selalu bilang, kadangkala kita terlewati, saudara, karena kita tidak peka terhadap waktu dan caranya Tuhan. Selama perempuan yang 12 tahun itu sakit pendarahan, karena ada ayat nanti di situ dikatakan dia mengusahakan segala sesuatunya sehingga harta bendanya habis. Selama itu dia tidak disembuhkan. Selama laki-laki ini yang 38 tahun sakit, dia melakukan dengan logikanya, dia mengandalkan orang lain. Dia mungkin mengandalkan hartanya, dia mungkin mengandalkan pertemanannya. Kita belajar di sini, saudara. Selama itu dia tidak dijamah oleh Tuhan. Tapi kapan itu kesembuhan? Pada saat dia peka terhadap waktunya Tuhan dan caranya Tuhan, saudara. Kenapa saya sebutkan? Karena laki-laki ini ketika Tuhan datang kepadanya, maukah engkau sembuh? Maka dia jawab apa, saudara? Dia jawab enggak? Ya Tuhan, aku mau sembuh. Dia jawab gitu? Tidak. Tuhan datang. Dia jawab, maukah engkau sembuh? Dari banyak orang nih, ribuan orang nih di Serambi itu, saudara, di kolam itu, Tuhan Yesus datang sama dia. Tuhan gak ngomong apa-apa. Kamu mau sembuh gak? Dia jawab apa? Dia gak bilang, aku mau sembuh Tuhan. No. Itu menunjukkan dia tidak siap untuk Tuhan melawat dia. Maka yang kedua saya sebutkan di sini, sebelum itu, saudara, masa ya dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Ini adalah perkataan murid-murid Yesus sebelum Yesus naik ke surga, saudara. Mereka bertanya, Yesus, maukah engkau menyembuhkan, maukah engkau pulihkan kerajaan Israel? Pada waktu itu mereka dijajah oleh Romawi yang jahat luar biasa, kejam luar biasa. Sampai nanti jemaat itu akan teraniaya, tersebar ke berbagai tempat. Tapi Yesus berkata apa? Tuhan gak jawab, aku bisa sembuhkan, aku bisa pulihkan, no. Tapi Yesus berkata dari ayat 6, ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin, saudara. Ya, masa itu berbicara berapa lama. Berapa lama kejadian itu kita alami? Berapa lama persoalan itu kita alami? Berapa lama penyakit kita itu kita alami? Berapa lama kita menanti doa kita? Dan waktunya, artinya saatnya Tuhan bertindak atas kita dan menyelesaikan. Tuhan bilang apa? Kamu tak perlu tahu. Kalau kita belajar firman Tuhan yang lalu, apa yang Tuhan mau, yang kita kerjakan adalah tetap percaya. Percaya
percaya dan mengerjakan kepercayaanmu itu dengan sikap apa? Engkau tetap menyembah Dia, engkau tetap memuliakan Dia, engkau tetap mencari hadirat Tuhan. Itulah adalah orang yang siap untuk waktunya Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang, masa dan waktu itu ada dalam ketetapanku, menurut kuasanya, menurut kedaulatannya. Amin, saudara. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, yang kedua kita akan masuk adalah, yang penting kita harus ketahui adalah, nantikanlah waktunya Tuhan. Amin. Nantikanlah dan bersiaplah untuk waktunya Tuhan atas hidupmu. Kapan itu? Tanya Tuhan. Ketika kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, kita akan tahu kapan waktunya Tuhan. Kami punya tante itu, saudara, dia 17 tahun stroke, tapi pada waktu itu, pada waktu dia mau pergi, pagi-pagi dia sudah nggak bisa ngomong ya, tapi dia bisa kasih gerakan. Dia bilang pagi-pagi biasanya dia makan dulu baru mandi. Tapi pagi itu dia bilang, mandikan aku. Mandi. Coba dia mempersiapkan dirinya untuk tidak dimandikan lagi orang lain. Kenapa? Dia sudah selalu bersiap-siap dalam hidupnya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam kita baca dalam Yohanes 5 tadi, ayat itu berkata, di antara semua orang yang sakit, tapi ayat itu luar biasa, dikatakan Yesus melihat. Kemudian ayat itu dikatakan Yesus tahu. Kemudian dia berkata, maukah engkau sembuh? Tetapi orang ini tidak siap menanti jawaban dan tidak siap untuk waktunya Tuhan baginya. Saudara, kalau kita dulu seringnya dengar radio, ya kan? Kalau sekarang televisi, sekarang handphone pun bisa jadi televisi. Tapi kalau dulu, atau misalnya di mobil juga masih ada radio. Kalau dia punya apa namanya itu, frekuensi tidak sama, tidak tepat ke nomornya, suaranya gimana, saudara? Hah? Gak jelas, keresek-keresek, betul gak, saudara? Ya kan? Nah, seperti itulah kita harus menantikan Tuhan. Frekuensiku harus sama dengan frekuensi surga. Amin, saudara? Ya. Kalau frekuensi surga sudah siap, kita nggak siap, nggak jadi, saudara. Nah, ayat 7, saya sebutkan kenapa orang ini tidak siap. Kenapa, saudara? Karena matanya, pikirannya hanya tertuju kepada kondisi masalahnya dia dan situasi sekelilingnya. Apa yang dia bilang? Ketika Tuhan bilang, kau mau sembuh gak? Tetapi karena matanya hanya melihat kolam itu yang bergoncang, situasi orang-orang yang lomba-lomba, bisa saudara bayangkan itu ya, lomba ketika, gak usah jauh-jauh, misalnya ada rebutan apa sesuatu, wah itu kan luar biasa. Matanya hanya ke situ, pikirannya hanya ke situ, melihat situasi, saudara. Gak siap dia. Akhirnya dia membutakan bahwa yang ada di depannya itu lebih besar dari ketika dia harus masuk ke kolam itu. Tapi ketika matanya, pikirannya hanya tertuju kepada masalahnya, persoalannya, sakitnya, dan situasinya, menunjukkan dia tidak siap, saudara. Demikian juga kita. Ketika matamu, pikiranmu hanya melihat kepada besarnya persoalanmu, masalahmu, penyakitmu, dan situasinya, saudara, itu kita sedang dalam frekuensi yang tidak sama dengan surga. Kemudian kita lihat di sini, ia coba ambil alih kesembuhannya dengan caranya dan pikirannya. Kenapa saya sebutkan? Ayat itu berkata, apa dia bilang, saudara? Tuhan, ketika air itu bergoncang, tidak ada seorang pun menolong aku. Dia coba atur Tuhan.
Tuhan, aku bisa sembuh kalau aku masuk ke situ. Betul, saudara? Ya. Nah, sama dengan peristiwa Naaman. Kalau kita akan baca di dalam kitab Raja-Raja, Naaman, panglima Raja Aram. Ketika dia kena kusta, dia oleh kesaksian seorang perempuan Ibrani yang masih kecil, dikatakan, pergilah, ada imam di tempat kami di Israel. Nah, pada waktu itu ketika dia datang, dia bawa dengan segala persembahannya untuk ketemu dengan nabi itu, ya. Tapi dia tidak keluar, Elia tidak keluar, saudara. Dia hanya bilang, pergilah mandi ke kolam, ke sungai Yordan 7 kali. Pikiran dia apa? Oh, nanti kalau aku datang ke sana, setidaknya akan dibacakan doa, kemudian letakkan tangan. Tapi ini enggak sama sekali. Nah, selama dia tidak taat, saudara, selama dia pakai dengan caranya sendiri, dia sembuh apa enggak dalam kisah itu? Enggak sembuh. Sampai anak kecil itu bilang, Tuhan, kalau apapun dibilang engkau akan lakukan, masa berendam gitu aja enggak mau? Kenapa dia enggak mau? Sungai Yordan itu jorok, saudara. Karena di situ semua pembuangan segala macam, ya. Sehingga dia bilang, kenapa enggak ke sungai Damsik yang bersih? Kenapa enggak ke sana? Nah, sering kali kita seperti itu. Kita coba atur Tuhan, bukan Tuhan yang atur kita. Tuhan maunya kayak gini dong. Maunya kayak gini dong, caranya Tuhan panggil orang tuaku, caranya panggil suamiku, caranya begini. Gak bisa, saudara. Kita ini siapa? Nah, saudara yang terkasih, ketika kita coba ambil alih kesembuhan kita, masalah kita dengan cara dan pikiran kita, saya mau sebut frekuensi kita tidak sama dengan surga dan tidak akan terjadi mujizat Tuhan. Kemudian kita lihat ia menyalahkan situasinya. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Pasti ketika Yesus datang kepadanya, kamu mau sembuhkan? Pasti pikirannya langsung lihatlah. Dia belum ngomong nih, lihatlah Tuhan. Mungkin dia punya istri, dia punya anak, nggak tahulah, mungkin punya cucu. Lihatlah Tuhan, kok nggak lihat aku sendiri? Mungkin langsung keluar akar kepahitannya, Tuhan, aku udah ditinggal sendiri nih. Dia coba salahkan orang lain untuk ketidaksembuhannya. Mungkin dia akan teringat bagaimana dia ditinggalkan. Udahlah, lama kali pun kau sakit, kan gitu kan? Dunia kan, lama kali kau sakit, Pak. Seperti istri Ayub, udah habis harta semua, mati semua anak kita, kok doa-doa saja? Kan gitu dibilangnya. Kutukilah Allahmu, tinggalin kan gitu ya. Tetapi saudara, selama kita dalam situasi itu menunjukkan sebenarnya kita belum siap untuk dilawat Tuhan. Kita sedang berada di luar waktunya Tuhan. Makanya yang kedua saya sebutkan tadi, nantikanlah, bersiaplah untuk waktunya Tuhan atas hidupmu. Amin, saudara. Nah, perempuan pendarahan yang 12 tahun itu, dia coba dengan caranya sendiri, ya. Dalam Lukas 8 ayat 43 dikatakan di situ, dia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya, pasti dia sudah pergi ke berbagai dokter. Karena dikatakan tidak ada yang berhasil oleh siapapun. Markus 5 ayat 26 dikatakan berbagai tabib. Nah, itu saya sebutkan. Ya, jadi Alkitab itu menjelaskan, saling menjelaskan, sehingga kita mengerti situasi ketika firman itu disampaikan. Dan dikatakan semua hartanya habis. Saudara, jangan sampai habis-habisan dulu baru cari Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai sekarat dulu baru bertobat, saudara. Saya ada beberapa orang ketika saya konseling di tempat ini, ketika keluarganya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kemudian akhirnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi belum selesai pertobatannya. Saya akan selalu bilang sama ibu itu, sama bapak itu, tugasmu belum selesai. Jangan berhenti di tengah jalan sampai seluruh hidupnya penuh dengan hadirat Tuhan.
Tapi kadang kala kita, iblis juga sering menggoyahkan kita. Kita lihat perubahan sedikit, kita langsung stop untuk berdoa. Padahal akar yang membuat dia tidak selama ini tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan belum dicabut semuanya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang ketiga kita belajar di sini. Ayo, sama-sama yuk, 1, 2 ya. Ketika tiba waktunya Tuhan bagi kita, maka keadaannya seperti bermimpi. Orang ini tidak pernah mikir ketika ayat 8, Yesus nggak respon dia punya keluhan. Yesus kan nggak respon ya kan, saudara? Tuhan katakan di ayat yang ke-6 tadi, Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Ayat 7 dia ngomel-ngomel, ya kan? Dia ngomel-ngomel, dia salahkan semua, segala macam. Yesus ada komen nggak? Iya, kasihan kali lah Bu Tobing ya. Kasihan kali lah kamu Ibu Tauru ya. Ada Tuhan bilang gitu? Sabele. Tak ada. Tapi Yesus bilang langsung apa? Bangun. Terus angkat tilammu dan berjalan, saudara. Yesus nggak akan suka komen-komen kita. Amin. Tuhan mau kita gitu dia dengar, gitu dia berfirman, langsung lakukan. Dan pada saat itulah maka waktunya Tuhan dan dia disembuh. Tapi saudara ngerti nggak saudara? Kalau yang kedua kali ini Tuhan ngomong nih, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Kemudian dia bilang, nggak kuat aku Tuhan. Tuhan udah tahu aku udah 38 tahun sakit. Tuhan suruh pulang aku berdiri. Kira-kira dia bisa sembuh nggak? Tapi syukur saudara, ya, dia disadarkan karena Tuhan nggak komen, nggak mengiyakan dia punya keluhan-keluhan tadi. Tuhan yang bilang bangun, bangun. Tuhan sedang bilang kamu nggak ada guna gituan, kau sudah 38 tahun nggak mau dengar aku lagi, nggak mau bertobat. Kira-kira Tuhan bilang sekarang bangun, angkat tilammu, jangan tidur-tiduran aja, kan gitu ya, berjalan. Dan ketika di situ terjadi sesuatu yang tidak terpikir olehnya terjadi bagi dia dalam sekejap. Saya pikir itu tidak sampai berapa menit, gak sampai 10 menit, 15 menit ya. Nah saudara yang terkasih, sampai kita akan lihat ayat berikutnya saudara. Ketika ada orang bertanya sama dia tahu gak siapa yang sembuhkan? Gak tahu dia, kenapa? Saking gembiranya, saking mimpi, mungkin dia bilang, bisa jalan aku ya, kan gitu. Aku tadi lemas-lemas, gak ada yang tolong. Wah, aku bisa jalan. Ini Yesus sudah pergi. Dan akhirnya jumpa di bait Allah, saudara. Nah itu yang saya sebut ketika waktunya Tuhan bagi kita akan terjadi, itu seperti mimpi. Sampai kita katakan, Tuhan, luar biasa ya Tuhan, luar biasa. Gak pernah kita pikir dan doakan. Nah, mari kita baca Mazmur 126 ayat 1-3. Yuk. Ini ada lagunya ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Bisa nyanyi? Ayo coba nyanyi yuk. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan tumbuh dengan sorak-sorai yang menabur sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Ya saudara, waktunya Tuhan akan mengubah keadaan yang tidak mungkin sekalipun. Amin. Mungkin pada saat ini
kita masih diizinkan untuk menabur sambil mencucurkan air mata, air mata, air mata. Tapi saudara, iman kita, Alkitab kita, Tuhan sendiri berkata, tidak akan sia-sia doamu buat anakmu, untuk suamimu, untuk siapapun. Amin, saudara. Tunggukanlah waktu Tuhan bagimu dan bagiku dan bagi gereja ini, saudara. Saudara, jangan lihat besarnya persoalanmu, pergumulanmu, apapun yang kau melihat. Aku sudah doa, kok aku sakit, kok aku lihat begini juga ini. Tetapi ayat firman Tuhan, kalau kita menantikan Tuhan untuk bersiap lawatan Tuhan, adalah kita harus terus menabur dan mencucurkan air mata. Dan pasti kita akan membawa berkasnya. Amin, saudara. Ya, kalau saya tidak menangis 4 tahun yang lalu dan mencucurkan air mata untuk mempertanyakan, Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Saya tidak akan melihat tuaian jiwa-jiwa seperti yang sekarang. Amin, saudara. Kita nggak jumpa. Amin. Ya. Dan saudara tahu, nanti minggu depan saudara akan lihat, kita punya komsel sudah ada di kabupaten kota yang berbeda. Halo, amin. Air matamu untuk suamimu, untuk anakmu, untuk siapa saja, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Walaupun dia bilang, aku benci kali, pasti Tuhan akan lawan. Dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Amin, saudara. Saya mengingat berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ketika kami pertama jumpa sama Ibu Papahan, Ibu Siregar, sama Bapak Pasaribu. Kami datangkan penginjilan ke jalan-jalan. Oh, dia bisa kasih komen, dia orangnya ada di sini. Gak perlu aku, gitu ngomongnya. Toto Tuhan angkat sendiri dia ke sini. Amin, saudara. Ada Pak Simanjuntak lagi, mana dia? Itu juga. Dan banyak yang lain, saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Ya, tugas kita ada apa? Tugas kita apa? Percaya, sama-sama katakan percaya. Dan mengerjakan kepercayaan itu. Amin, saudara. Keselamatan free, yes. Tapi kita harus bayar harga untuk mempertahankan keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Kenapa? Kalau engkau belajar, kita belajar dari kitab Perjanjian yang Lama, saudara. Itu harga penebusan dosa itu, wah, itu luar biasa, saudara. Kalau Perjanjian yang Lama, saudara, ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban pendamaian, ada korban penebus salah, ada korban penghapus salah, ada korban ucapan syukur. Dan saudara, bentuknya apa? Hewan, saudara. Kalau saya nggak sadar saya punya dosa Adam, kemudian anak saya bilang, Mama tadi salah, aku itu harus bawa lembu dibakar. 1 hari berapa kali nggak sengajanya. Gak bisa kita bayar pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, sekarang kita sudah dipermudah dalam menunjukkan kita inilah baik kemah suci itu. Kenapa kita gak sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita selagi ada napas untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Kenapa kita ketika kita ada waktu untuk berbagi bagi orang lain, kita bilang, kaulah di situ. Saudara, karena semua juga akan kita tinggal. Nah, sebab itu jangan sampai kita lewat waktunya Tuhan menjamah kita. Kalau kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, itulah kita disebut berjaga-jaga. Pada saat kita waktu berjaga-jaga, disitulah kita akan tahu waktunya Tuhan. Karena dia punya apa? Frekuensinya sudah sama. Yang keempat, saudara, apa yang keempat? Lawatan Tuhan bagimu akan sia-sia jika kembali berbuat dosa. Ketika Yesus jumpa sama laki-laki ini, saudara, di bait Allah, satu hal saja, satu kata saja Tuhan ngomong sama laki-laki itu. Dia hanya bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan yang lebih buruk terjadi bagimu. Kalau engkau sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah ditenggelamkan
semua dosa-dosamu, jangan bangkit lagi. Kehidupan yang lama, itu maksudnya. Ya, sama juga itu Tuhan katakan kepada perempuan itu yang 12 tahun itu, saudara. Tuhan juga bilang di situ, Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kepada perempuan juga yang sedang berzina itu, yang dibawa ingin dilempar mati, Tuhan yang bilang, aku juga nggak hakimi kamu, hanya pergilah, jangan buat dosa lagi ya. Semua kita punya masa lalu kehidupan yang penuh dengan dosa. Tapi kalau engkau sudah terima Yesus, sudah dipulihkan, stop berbuat dosa. Kenapa, saudara? Karena kita lihat slide berikut. Dosa membuat penderitaan fisik. Lihat laki-laki ini 38 tahun ya. Juga roh kita, jiwa kita. Dosa itu jahat banget, saudara. Bahkan bisa memindahkan kita. Hubungan kita dengan Tuhan putus dan akhirnya berakhir ke neraka. Nah, kepada laki-laki itu Tuhan ingin ingatkan, kamu, kalau kamu buat dosa lagi, kamu sudah derita ya 38 tahun. Tapi kalau kamu buat dosa lagi, penderitaanmu itu lebih dari 38 tahun. Tuhan ingin bilang gitu, yaitu dibakar di neraka api selama-lamanya. Dosa membuat penderitaan jasmani, rohani sampai kepada keturunan dan berakhir ke neraka. Itulah yang Tuhan bilang kepada laki-laki ini. Oke lah, kamu sakit, nggak tahu karena apa. Sekarang kau sudah sembuh. Tuhan jumpa dia di bait Allah. Sekarang stop, jangan buat dosa lagi supaya jangan makin buruk. Kamu sudah cukup ya derita 38 tahun. Kamu kalau berdosa lagi, itu selama-lama penderitaanmu. Karena saudara, kalau di api neraka, ayat-ayat firman Tuhan dikatakan kita sadar. Lihat laki-laki yang di api neraka itu ya, dia sadar api itu menyala-nyala. Tuhan sedang ingatkan, ada penderitaan selama-lamanya. Kamu mau buat dosa lagi nih. Kalau orang sudah dipulihkan dan dia bermain-main lagi dalam dosa, setan berkata apa? Aku kemarin sudah dikalahkan ini. Ya kan, satu setan udah dikeluarkan. Sekarang, supaya dia nggak kalah, aku bawalah 7 kawanku ini. Biar dia tidak bisa, biar kami sama-sama keroyok dia. Nah, itulah maksud Tuhan, yaitu jangan buat dosa lagi, saudara. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 16. Mungkin satu orang akan baca. Atau kita, saya sudah tampilkan di slide ini. Ya, 2 Korintus 4, 16. 1, 2 ya. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Selanjutnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ingin mendorong saudara, mungkin kita akan mengalami banyak fitnahan, banyak kata-kata yang mengganggu hati dan perasaan kita. Banyak persoalan kita, banyak masalah kita, masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah apa saja. Saudara perhatikan ayat 2 Korintus 4 ini ayat 16 sampai 17. Jangan tawar hati. Teruslah bergerak dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Nantikanlah Tuhan selalu. Tetaplah percaya. Tidak usah tanya kapan Tuhan, kapan masanya, berapa lama ini COVID ini akan berakhir. Saudara tahu COVID sekarang sudah bermutasi. Namanya dengan virusnya Mu, bukan lagi Delta. Terus kita marah-marah sama siapa mau kita marahin? Pemerintah. Terus gara-gara itu kita nggak ibadah, makin saudara nggak ibadah makin lemah. Semakin kita sungut-sungut, nggak ada kesembuhan, nggak ada solusi, saudara. Amin, saudara. Nggak usah tanya kapan. Masih semua hidup semua di sini sampai saat ini. Amin, saudara. Negara kita sudah 1,5 tahun, ya kan, saudara? Pasti Tuhan tolong. Amin. Amin, saudara. Ada yang nggak makan? Puji Tuhan. Amin, saudara. Ya, walaupun kadang kita melihat kok lahiriah kita semakin merosot, semakin lemah, tapi saudara, alihkan matamu kepada surga, kepada yang kekal. Gak sebanding penderitaan kita ini dengan kebahagiaan, dengan berkat kekekalan yang Tuhan sudah siapkan.
Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Semakin banyak tantangan, semakin datang kepada Tuhan. Bukan semakin tinggalkan Tuhan, salah. Kenapa? Kalau kita tinggalkan Tuhan, masalahmu akan tambah berat. Kenapa? Karena kamu sudah tolak Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, artinya kan kita bilang gini ya, Tuhan kau nggak sanggup tolong aku, biar aku dengan caraku sendiri. Makin parah. Tetapi semakin banyak pergumulan, semakin banyak persoalan, semakin banyak hal-hal yang membuat ganggu pikiranmu, semakin sungguh-sungguh doa. Tapi setelah dijawab oleh Tuhan, jangan berhenti tengah jalan. Terus, karena kita tidak tahu apalagi lawatan Tuhan dalam hidupmu untuk memulihkan, menurunkan berkatnya. Kita sering kali begitu, ketika satu hal yang kita doakan sudah dijawab Tuhan, kita melupakan Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Karena firman Tuhan, jelang kedatangan Tuhan, keadaan seakan semakin sulit. Tipuan-tipuan iblis muslihat dalam pergaulan, dalam segala perkara. Tetapi ketika kita tetap dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Dan saya tutup dengan ini. Sama-sama yuk kita naikkan dulu. Sama-sama, 1, 2 ya. Inilah waktu Tuhan untuk tetap percaya. Bilang dulu kiri kanan, ini waktu Tuhan untuk kau percaya. Ya. Percaya dan mempercayakan diri dan hidup itu sangat penting. Ada orang percaya hanya di mulut. Jangan. Setan juga percaya, dibilang. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, tunjukkan dengan sikapmu, hormatmu, menyembah Dia yang memberikan kita kehidupan. Tunjukkan ketika kita dalam pergumulan, maka kita katakan, Tuhan, dalam persoalan ini pun engkau ada bagiku. Tuhan, suami yang kau berikan ini, ya udah jodoh-jodohku, Tuhan tolong aku, kan gitu. Penyakit ini Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Nah itu yang dikatakan percaya dan mempercayakan diri. Penggenapan janji Tuhan seolah-olah terlambat bagi kita, tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita, karena Tuhan bekerja di dalam waktunya. Sama-sama katakan, inilah waktunya Tuhan bagiku. Mari kita bangkit berdiri.